Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Taman Podcast. All body have a story. Ya, sahabat-sahabat Tamaners, balik lagi dengan saya Rasid Dodo. Kembali nih, Taman Podcast nih kembali podcast di manapun. Dan kali ini kita ada di Kentenbak, Palembang, lapangan basket yang anak-anak Palembang juga pada tahu di sini tempat latihan basket. Dan di sebelah saya ada dua pemuda ganteng. Ada Daniel dan Juju. Apa kabar keduanya nih? Baik ya. Baik. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Juju nih atau dengan Daniel juga. Sebelum itu kalian kenalin diri dulu kalian ke sahabat-sahabat Tamaners. Boleh dari Juju dulu boleh? Halo, kenalin aku Juvina Miltonio. Ya. Umur aku 17 tahun. Sekarang aku kelas 3 SMA. Pasti guys SMA. Oke. Daniel? Halo, kalau nama aku Danielin. Aha. Aku juga dari SMA Sabris 3. Ya. Dan aku masih kelas 3 sudah. Kelas 3 ya? Oke. Nah, for your information sahabat-sahabat Tamaners, Juju dan juga Daniel ini merupakan pemain basket dari SMA Sabrus 3 Palembang yang kemarin berhasil menjadi juara 2 di Honda DBL South Sumatera Series tahun 2022. Dan untuk informasinya lagi, mereka berdua ini terpilih sebagai first team yang akan nantinya mewakilin Sumatera Selatan di DBL Camp. Di mana nanti DBL Camp, ada yang tahu? Di Surabaya. Surabaya, nanti di Surabaya. Oke. Kita ngobrol dulu nih. Gak usah tegang, santai. Kalian ceritain dulu deh, gimana ceritanya kalian bisa bermain basket. Dari siapa dulu nih? Dari Juju. Juju boleh. Kalau aku sih mulai main basket itu kelas 7. Kelas 7. Waktu itu karena tubuh aku pendek, jadi diomongi kawan-kawan sama uang-uang tua tuh, ikutlah basket biar tubuh kau tuh tinggi. Nah, jadi waktu aku kelas 7 itu aku mulai main basket. Pelatih aku dulu itu Kak Tommy. Yuk, latihannya cak biasa, dribbling dulu, fundamental segala macem, sama di fisik. Ya. Kelas 7 itu lebih ke arah fundamental sih. Nah, kalau kelas 8 ini lebih ke arah fisik. Nah, waktu itu kelas 7 itu tinggi badan aku tuh tidak terlalu tinggi. Cuman waktu kelas 8 sama kelas 9 tuh pertumbuhan aku tuh cepetnya naik. Cepat ya. Sampai tiba-tiba aku tuh jadi paling tinggi lah di keluarga. Itu gara-gara basket nih, Ju? Gara-gara basket. Basket ya? Basket ya. Oh. Basket sama diiringi sama pola makan lah. Pola makan ya. Dan juga Juju dulu kakak denger juga dulu sempet overweight ya? Sempet gemuk juga ya? Ya. Parah dulu Kak, Parah ya. Tapi kayak mana prosesnya itu dari overweight jadi lebih lebih stabil lagi itu? Paling dijaga pola makan sih Kak. Jaga pola makan. Pola makan. Oke, jaga pola makan dan juga latihan yang rutin mungkin ya. Daniel gimana Daniel? Kalau aku awal main basket itu kelas 7. Sebenarnya tuh awal tuh mainnya bola kaki pas SD. Habis itu duduklah di rumah tetangga tuh kan, lihat di wong main basket kayak seru main itu. Jadi karena seru kan duduk nonton nih orang kan. Habis itu kayak ada yang manggil ngelatih, ajarin dikit-dikit. Sampai sekarang suka basket. Jadi di SMP mulai dilatih oleh Ko Robin kan. Nah di situ aku dilatih terus oleh Ko Robin tuh kayak fisik, fundamental juga DW-an. Kalau mereka istirahat, itu aku lanjut latihan. Terus sampai proses sekarang kan melok klub sama lain-lain. Jadi baru mulai fokusnya itu pada saat kelas berapa tuh? Kalau fokusnya? Mulai fokusnya tuh kelas 9. Kelas 9. Ya. Oh, itu apa yang diajarkan pada saat itu oleh pelatih Daniel pada saat itu? Waktu itu udah ganti pelatih, jadi ada join klub di mana kayak latihan be. Jadi dapat perkembangannya dribblingnya sama fundamental lah. Fundamental. Ya. Basic ya intinya.
Terus dari kelas 7 juga aku sudah diajak tanding. Walaupun kelas 7 DBL kayak cuma nontonin mereka, nah belajar dari mereka. Jadi sampai kelas 9 atau 8 baru bisa main DW. Dari situ ya mungkin. Nah berarti ada kesamaan nih dari Juju dan juga Daniel, sama-sama dari kelas 7 SMP mulainya. Itu pasti ada proses kenal basket atau menyukai basket. Itu gimana? Boleh ceritain nggak prosesnya? Daniel dulu boleh. Suka dengan basket itu gimana sih? Suka sama basket tuh karena kayak punya temen banyak itu kan. Sama awal tuh suka diajari, gara-gara diajari itu jadi pengen main itu. Jadi setiap di sekolah kayak ada jam olahraga selalu main basket. Walaupun misalnya ada yang mau ikut atau tidak kan tetap main DWA. Jadi kayak cuma latihan dribble, shoot dan lain-lain lah. Oh, jadi ada mungkin kepuasan tersendiri ya. Ada hobi. Kalau Juju gimana Ju? Kalau aku sih sama ya, banyak kawan. Habis itu juga aku menganggap basket itu keren. Keren ya. Di SMP aku tuh kalau wong main basket tuh dipandang meter. Jadi Kerennya dari segi mana tuh? Kerennya? Kerennya itu, ya kan dulu SMP aku tuh kalau turnamen tuh bawa juara terus lah. Jadi kalau wong main basket tuh pasti diomongin terus, wah tuh basket tuh juara terus tuh. Setiap lomba bawa piala tuh. Jadi yo kayak kayak basket di sekolah aku tuh bagus lah meter. Bagus ya. Oh, jadi membuat Juju termotivasi untuk ikut basket itu ya. Akhirnya menyukai basket. Nah, yang pengen kakak tahu lagi, sekarang atau juga kemarin kalian sudah berhasil menjadi juara 2 nih di Honda DBL South Sumatera Series. Boleh kalian ceritain nggak kemarin ceritanya gimana tuh? Waktu awal-awal, waktu pas DBL kemarin. Juju gimana Ju? Kemarin Ju? Waktu awal DBL tuh sebenarnya kami nih latihan cak biasa-biasa baik kak. Biasa-biasa ya. Latihan seleksi. Dapatnya itu sekitar kalau aku pribadi itu latihan dulu tuh lumayan lama kak. Lumayan lama ya. Dulu aku join di klub. Nah itu aku latihannya itu pas lah tahu DBL itu aku ngejar nian emang DBL. Ngejar ya. Yang namanya DBL aku ngejar nian. Ngejar ya. Yang dari dulu aku kan gemuk, ya kan? Yo ikut detampan ini dulu kan latihannya sekali seminggu tuh 4 kali. Ya. Nah, tambah latihan sekolah Jumat Sabtu dulu. Sabtu. Jadi full tuh dalam Jadi satu dalam minggu satu tuh minggu full ya. tuh full kak latihannya. Jadi kalau dari Senin sampai Sabtu tuh latihan terus lah pokoknya. Terus. Ya. Dari latihan sekolah lanjut lagi ke latihan tampan. Jadi itu yo anggapnya yo tidak mikir apa-apa lagi meta. Sekolah tetap sekolah tapi. Nah, yang kakak dengar juga itu pertandingan yang kemarin tuh di BL tuh pertandingan pertama Juju di DBL. Ya, betul. Itu gimana perasaannya Ju? Ya yang pasti seneng lah kayak bisa wakili SMA semester 3 Ya. walaupun yang pertama kali dan yang terakhir. Karena kan sudah kelas 3. Itu ya, tahun depan udah nggak itu lagi ya lulus ya. Tapi yakin lulus sih, Yakin ya. Harus yakin ya. Dan ini gimana Nil? Kemarin Nil sempet jadi pusat perhatian cewek-cewek juga nih kakak lihat kemarin. Gimana kemarin? Kalau soal DBL sih sebenarnya awal SMA tuh kan nggak ada DBL, kayak nggak ada tanding. Awalnya juga ada putus asa lah, kayak ada yang bisa dipakai tapi nggak bisa. Terus pas SMP juga pernah ikut DBL sekali. Pas pertandingan pertama sudah kalah. Junior DBL ya, JRBL ya. Awal main itu sudah kalah. Terus itu pas SMA ini kan dengar DBL terakhir kan mau kejar kan. Kejar bersama kumpulin chemistry, sering ngumpul kami. Pas mau di itu kan pemilihan lah, pilih lawan siapa gitu kan. Awal tuh ketemunya berat nian, kayak kami itu ada lah mikir yang berat mah itu kan. Kami kumpul di chemistry kayak latihan terus kan. Dan tuh kami bisa lewati. Sampai lah ke final. Itu tuh kayak kebanggaan dari tim kami lah. Nah, ada tanda kutip yang kakak mau tanya juga. Pada saat di per-8 final, kalau nggak salah pada saat itu kalian melawan tim finalis musim lalu. Benar ya?
yaitu SMA Negeri 1 Palembang. Yang notabene kemarin pemain-pemainnya pada masih main nih. Yang final kemarin masih pada main lagi pas yang kalian lawan pas kemarin itu. Kira-kira gimana komentar kalian waktu itu? Bisa ngalahin mereka itu? Atau ada motivasi tersendiri mungkin? Oh, kalau dari tim dulu mungkin Ya. Kak ya. Kalau dari tim sih kebanyakan dari tim aku itu yang pertama itu kaget, Kaget ya? pasti kaget. Sama takut juga, rasa takut juga ada. Takut ada juga ya. Takut Beberapa takut salah ada. mungkin ya. Karena kan kami sebelumnya ini Kak, sebelum DBL ada tuh lomba-lomba Kak. Kayak Mandiri Cup. Mandiri Cup. Nah, kami tuh Mandiri Cup ini dibantai Kak sama SMA 1. SMA 1 ya. Sama 1. Jadi yo ada rasa wah, gila nih lawannya ini. Cuman kalau dari aku pribadi, waktu aku denger itu aku semangat Kak. Ya. Karena aku sudah latihan, jadi aku nambah semangat Kak. Tiba-tiba hari ini harus, contohnya kemarin tuh waktu Koncang itu Ya. aku lagi resdenan Kak, nggak mau latihan. Tiba-tiba kalau denger lawan Semansa tuh Langsung nak semangat latihan lagi aku. ya. Iya. Jadi dimanapun latihan aku kemarin. Iya. Yo kalau dari aku sih ada semangat Kak. Semangatnya. Cuman kalau dari tim mungkin ada yang, kalau dari tim sama sekolah Kak ya, itu dari kemarin tuh ya siswa-siswanya ada lah yang ngomong, susah ini berat. Sempet lawan." tidak optimis ya, sempat diremehkan Ya. orang banyak juga mungkin ya. Karena pada saat di event sebelumnya di Mandiri tidak Kali. menang waktu itu kan. Tapi jujur jadikan motivasi mungkin ya. Motivasi Kak. Yo aku berpikirnya wadah nak direndahkan terus Ya. kami ini. Walaupun kami kalah, tidak mungkin kami nak dikalahkan terus. Ya. Dengan yang sekarang tidak mungkin kami yang bisa. Iya, kami usaha yang maksimal lah. Maksimal ya intinya. Dengan dilakukan dengan latihan yang keras ya kan, dengan juga tak lupa juga berdoa. Ya. Kalau Daniel gimana Daniel? Kemarin Daniel bisa ngalahin SMA 1 yang notabene sebelumnya kalian dikalahin oleh mereka. Kaget sih, Kaget ya? kaget banget. Sampai pelatih kami juga kaget bisa lewat ya itu. Karena kami kayak waktu itu juga ada Piala Gubernur juga kami dibantai 20 poin juga. Kalah juga. Terus di Mandiri juga kena. Terus kami adalah takutnya malah kan ketemunya berat dan mana mereka waktu itu final juga kan. Iya. Iya ada lah latihan gara-gara itulah, gara-gara chemistry kami ngumpul terus kan. Iya. Satu tim itu jadi kayak bahas saling ngerti kayak bahas-bahas apa yang kita tidak bisa ke tim kita, jadi mereka bisa ngerti itu tuh harus apa itu nah kalau Kekurangan kawan sama kita kelebihan nggak lah bisa. Kak. Jadi kami tuh sharing, kekurangan kami ini nah. Iya. Kekurangan kami ini. Jadi kami ngerti itu Kak. Jadi kalian tuh benar-benar evaluasi nih ya. Ya, evaluasi. Dalam artian yang sebelumnya kalian belum menang dalam tim ini, kalian evaluasi, kerja keras, latihan, akhirnya bisa itu. Nah, berarti satu poin kunci nih untuk sahabat-sahabat Tamaners, kalau misalnya kita mau menang, mau berhasil dan juga mau sukses dalam artian apapun itu, yang penting kerja keras dulu, latihan, ya kan? Ya, terus yang paling penting lagi jangan pernah nyerah dan jangan pernah berhenti percaya, ya kan? Dan yang pernah berhenti percaya tidak ada yang tidak mungkin kalau selagi kita masih berusaha. Sama ada sekali lagi Kak. Apa tuh? Jadi kalau kita lagi main segala macam nak laku apa, kalau lagi main jangan sampai nyalain kawan. Itu fatalan Kak. Jangan sampai Fatal. nyalain Kalau kawan. bisa kita jangan nyalain, kita semangati Kak. Ya udah apa-apa, masih bisa. Karena kalau kita nyalai kawan pasti ngedrop. Ya. Kalau si kok ngedrop pasti ngedrop segala. Sosok kaptennya emang bener-bener ya. Karena jujur kapten dari SMA saya bertiga emang bener aja ya. Jadi bener-bener muncul. Nah, next pertanyaan selanjutnya, kalian ini kan terpilih nih, jadi sebagai first team, sebagai perwakilan South Sumatera Series di DBL. Sempet terpikir nggak sebelumnya kalau kalian bakal, aku nih kayaknya bakal terpilih nih di first team. Sempet pikir nggak, Daniel? Kalau aku sih awal cuma kepikiran lawan SMA 1, jadi gak ada SMA 1. pikiran ke depannya. Jadi kayak awal tuh ya cuma pikirin apa tuh? Semansa bakal lewat gak kan. Jadi gak ada pikir ke depannya kayak first team yang lain-lain. Ada. Terus pas udah lewat ya kaget kan. Tiba-tiba sih masih belum ada pemikiran itu karena
pikiran awal kami ya champion bareng. Iya. Jadi kayak MVP atau apa itu katik pikiran. Dan juga apa namanya, pertandingan yang kalian lewati kalau kakak lihat tuh tidak ada pertandingan mudah. Bener gak? Bener kan? Soalnya kakak lihat dan nonton juga kan pertandingan kalian, mulai dari pertandingan pertama, kedua sampai ke final tuh. Kalau Juju gimana Ju? Sempet terpikir nggak Ju? Kalau first time itu kak, ya betul yang dibilang Daniel tadi, kami tidak pikir kak. Nggak pikir ya? Jadi first team MVP itu kami anggap bonus kak. Kalau dari yang kemarin tuh kami sudah sepakat galau-galau, Ya. sama Bang Ronald juga sudah sepakat. Kan pelatih sama-sama juga kan, Ya. sekarang Bang Ronald. Kami sudah sepakat sama Bang Ronald sama segala macam. Kami emang tegaskan niat first team atau MVP itu bonus. Ya. Yang paling penting itu juara bareng-bareng. Itu sih kak. Pokoknya kami menganggap yang first team, MVP segala macam itu kami bonus sih kak. Ya. Kami pengen sih juara bareng-bareng. Juara bareng-bareng ya. Walaupun ujung-ujungnya belum juara ya kan, tapi Belum tidak rezeki. tidak apa-apa. Yang rezeki. penting kan tujuan awal kalian mengalahkan SMA 1 udah terrealisasi. Itu udah suatu apa namanya apresiasi kakak berikan kepada kalian. Nah, sejauh apa sih persiapan kalian untuk DBL Camp ke depan? Jujur? Kalau persiapan sih Ya. nggak ada yang spesial lah kak. Paling ya sama lah latihan cak dulu lah kalau bisa. Tiap hari tetap ya jago fisik, Ya. jago pola makan, istirahat yang cukup, sama ya paling lebih tingkatin buat latihan lagi sih kak. Sama ya, fundamental lah mungkin. Fundamental ya, lebih diasah lagi Biar mungkin. biasa lagi kak. Dan juga diasahnya di tampan ya. Ya. Daniel gimana nih? Kalau aku sih persiapin untuk kayak nambah fisik biar tidak cepet capek atau kayak mana, terus nambah kekuatan lah biar bisa keras untuk latihan, sama kayak latihan tiap hari, sama masih ada fokus yang lain kan. Iya. Tanding-tanding. Oh, lebih ditambah lagi ya. Iya. Ya, kalau bisa misalnya yang sebelum DBL kemarin seminggu tuh 4 atau 5 kali, ya seminggu 7 kali latihan. Paling kalau bisa. kami tidak terlalu latihan sih ditambah kak. Cuman kami juga kalau aku pribadi kalau contoh Senin tidak latihan. Ya, Kalau aku sekarang nge-gym kak. nge-gym ya, lebih Buat nambah nge-gym. kekuatan. Ya. Soalnya kemarin tuh kurus nian kak. Ya. Kurusan malah. Sebelum DBL tuh berat aku 87 kak. Pas DBL 77. 77. Dari overweight jadi kekurusan ya jadinya. Cuman enak kak, enteng badan. Enteng badan. Cuman aku pikirnya kalau aku berat 77 lembek kak. Ya. Jadi orang gua mental pasti. Jadi ya aku sekarang nge-gym lah. Nge-gym ya. Buat nambah kekuatan lah minimal, keras lah minimal. Tapi kalian ada target tersendiri nggak di DBL Camp nanti? Gimana nanti? Kalau Targetnya? itu sih Hah, masih belum terpikir, belum karena terpikir ya. belum ketemu orang-orang di Ah. sana. Karena kayaknya kan orang-orang luar tuh keras-keras, bagus-bagus mainnya, jadi belum tahu, jadi harus fokus latihan dulu lah untuk sekarang. Masih fokus latihan ya. Iya. Jujur? Kalau 24 besar? 12? amin kak, amin ya kak. Amin. Cuman yang pasti kami bakal apa yang kami bisa pasti kami keluarin lah kak. Kasih yang terbaik lah kalau kami pasti. Do your the best. Betul. Do your the best, mengharumkan nama Sumatera Selatan, mengharumkan nama sekolah, dan yang terpenting juga mengharumkan nama The Tampans Basket. Basket. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Juju dan Daniel, agak apa ya, agak menjurus ya. Sebenarnya motivasi terbesar kalian main basketnya apa sih? Kalau kakak boleh tahu. Ya jujur deh, boleh deh. Kalau dari aku, kalau waktu kelas 7 ya, Nah, kelas 7 kan baru kenal-kenal. Motivasi aku buat tinggi buat tinggi. badan. Selain Nah, itu? Waktu itu kelas 9 berarti ya. Aha. Kelas 9 tuh aku kan sudah tinggi, sudah terpenuhi motivasi aku kan. Jadi aku Oke. berubah motivasi aku tuh jadi pengen jadi famous aku kak. Famous. Pengen punya banyak Pengen cewek. dikenal banyak cewek Iya. ya mungkin. Motivasi Ini aku serius cewek. nih, serius. Serius kak. Motivasi aku cewek. Motivasi cewek Cewek. ya. Boleh. Jadi dua nih. Yang pertama itu motivasinya pengen tinggi, Iya. kemudian tinggi sudah terrealisasi. Yang selanjutnya pengen famous.
dikenal banyak Di cewek. sekolah lah, famous di sekolah lah. Di sekolah kan. Oke. Sekarang udah famous belum? Yo, dikenal lah ya minimal dikenal lah. Sudah Kak. dikenal ya. Soalnya aku dulu waktu main itu tidak dikenal kak. Tidak dikenal. Orang ya. aku kapten tidak ditahu mereka. Waktu DBL lah baru aku ditahu. Baru tahu ya. Itu bagus tuh. Daniel gimana Nil? Kalau motivasi aku sih Iya. untuk kayak awal tuh main basket tuh kayak nggak bisa apa-apa, ada direndahkan lah. Jadi kita nontonin wong main Iya. cuma mau latihan kan kayak sudah bisa main tuh, sekarang diajak main terus. Terus nak untuk buktikan juga ke wong tua kalau aku tuh ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya. Karena kayak walaupun ada misalnya kayak akademis kan agak kurang kan. Iya. Nah, jadi ada yang lain yang bisa dibanggakan untuk mereka. Ya, dari akademiknya mungkin belum ya, tapi dari non akademik yaitu basketnya bisa membanggakan sekolah maupun orang tua. Iya. Luar biasa sekali sahabat-sahabat Tamaners. Tadi perasaan tidak selancar ini. Keluar sendiri nih. Refleks. Nah, 2 pertanyaan terakhir untuk Juju dan Daniel. Pertanyaan yang pertama itu target kalian ke depan apa? Daniel. Kalau aku sih mau nyoba dulu di basket. Ah. Kalau kesampean bakal lanjut di basket. Kalau nggak kesampean bakal apa tuh? Kuliah di luar sama Kuliah di paman Oh, di luar tuh di mana tuh? Di luar di Australia. Australia Sambil kerja. sambil kerja ya. Tapi kalau misalnya ada kans di basket gimana tuh? Kayak misalnya ada tawaran beasiswa mungkin dari Pulau Jawa, kira-kira gimana? Bakal diambil lah. Bakal diambil ya. Karena banyak yang nyuruh kayak coba beasiswa. Ini bakal dicoba kalau. Bakal dicoba ya. Dicoba. Jujur gimana Ju? Kalau aku sih targetnya tidak terlalu ini sih, tidak terlalu. Mungkin aku lebih ke nurut orang tua sih. Orang tua ya. Kalau orang tua nyuruh apa kita ikut. Soalnya kan segala ini kan ya berkat untuk juga yang kasih izin, yang kasih doa. Jadi aku nurut orang tua baik sih. Orang tua ya. Jadi apapun kata orang tua itu yang diikuti. Ini luar biasa sekali ya, emang kapten SMA Sabers 3 ini. Menunjukkan jati dirinya. Nah, pertanyaan terakhir, harapan kalian untuk basket Sapega apa ke depannya kira-kira? Daniel dulu lah. Boleh. Bebas. Kira-kira apa harapan kalian? Kalau aku sih kalau misalnya semoga Sapega bisa lah kayak dapetin champion juga lah. Ya. Terus latihan mereka juga harus konsisten, kayak tidak nyaling salah kayak sekarang kan masih bisa lah saling salah tuh kan. Karena kalau Bang Ronald ngajari kami untuk attitude lah, kayak tidak Attitude bakal number one. nyalai wong. Kalau kita nyalai wong kan kita harus mikiri kita ini salah juga dah. Kan pasti wong ada buat salah kalau jadi harus saling semangati lah. Harus saling semangat. Iya. Yang terpenting kalau bisa setiap kejuaraan Sapega harus juara ya. Iya. Semoga bisa kayak itu tapi. Amin. Juju gimana Ju? Kurang lebih sama sih, cuman lebih ke attitude mungkin ya. Yo, attitude tuh penting, Penting ya. penting. Kenapa itu bisa ngomong attitude itu penting? Mungkin ada yang itu Juju sampaikan. Yo, kalau dari aku pribadi sih kalau akademik kurang, basket kurang, kalau nak dihargai yang minimal attitude kak. Attitude ya. Kita nak ngargai uang, cuman kita udah dia ngomong kita main-mainnya pasti dong udah respect sama Ya, kita. respect ya. Jadi kita yo harus bisa inilah menghargai uang lah. Dari situ mungkin kita bisa dihargain orang Bali. Oke. Pokoknya itu, thank you Daniel dan Juju sudah ngobrol di Taman Podcast. Kalian langsung tayang nih. Biasanya berapa minggu ke depan nih kalian spesial langsung tayang. Dan juga nanti kakak akan ngasih highlight sedikit tentang Juju dan juga Daniel. Pokoknya spesial lah episode kali ini. Oke lah guys, itulah obrolan kita dengan Juju dan Daniel. Jangan lupa nantikan episode-episode Taman Podcast yang lainnya. Taman Podcast, all body have a story. Thank you guys. Thank you. Thank you.